Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan uh, presentasi secara Zoom dalam mata kuliah pedagogi pada malam ini. Sebelumnya, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu tidak lupa pula yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pedagogi yaitu Ibu Profesor Nelly Tawati SPD MPD dan juga Dr. Tia Ningrum MPD. Langsung saja kita masuk kepada materi tentang sejarah perkembangan di Indonesia, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya, Linaria Murakana, selaku moderator dengan NIM 2300482, uh, serta ada dua anggota lain yaitu Afina Damayanti dengan NIM 2300413 dan juga Sahnia Amanda dengan NIM 230041106. Langsung saja kita masuk ke latar belakang yang akan disampaikan oleh Afina Damayanti. Kepada Afina, dipersilakan. Baik, moderator, di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya berbagai pengaruh budaya serta agama seperti Hindu, Buddha, Islam, hingga kolonialisme Barat, sistem pendidikan di Indonesia pun mengalami perubahan yang signifikan. Pendidikan yang awalnya bersifat sederhana dan praktis, mulai berkembang menjadi sistematis dan terstruktur. Setiap periode sejarah memberikan ciri khas tersendiri terhadap pola pendidikan, baik dari segi tujuan, metode, maupun isi pembelajarannya. Perubahan-perubahan tersebut mencapai titik penting pada masa kemerdekaan, landaskan pada nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan, dan kemerdekaan berpikir. Oleh karena itu, mempelajari perkembangan pendidikan dari masa prasejarah hingga masa kemerdekaan menjadi hal penting untuk memahami bagaimana sistem pendidikan di Indonesia terbentuk dan berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, pendidikan masa prasejarah. Pendidikan yang dijalankan pada masa prasejarah adalah pendidikan informal, karena pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal eh, seperti sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan pada masa prasejarah berfokus anak-anaknya secara langsung. Orang tua atau yang dituakan di dalam kelompok sebagai pengajar dan anak-anak mereka sebagai yang diajar. Mereka mengajarkan materi yang kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti pengetahuan, sikap, dan nilai mengenal kepercayaan yang dianut, pendidikan untuk mencari nafkah, dan pendidikan bermasyarakat serta gotong royong. Pada masa bercocok tanam dan perundagian, di mana manusia prasejarah mulai hidup menetap. Sistem pendidikan yang dilaksanakannya juga mulai berkembang dari sebelumnya. Jika sebelumnya pendidikan berfokus pada pendidikan langsung oleh orang tua kepada anak-anaknya, pada masa ini dimulai ada spesialisasi dalam pendidikan, terutama pada masa perendagian, di mana tidak semua orang tua mampu untuk mengolah logam. Anak-anak akan belajar pada orang dewasa lainnya, terutama pandai besi. Walaupun begitu, jumlah anak-anak yang belajar pada pandai besi sangatlah terbatas. Utamanya adalah anak-anak mereka sendiri. Pada masa ini, pendidikan bersifat praktis, yaitu keterampilan yang diajarkan adalah keterampilan untuk bertahan hidup. Lalu juga bersifat imitatif, yaitu meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Dan bersifat statis, yaitu terbatas pada kemampuan orang tua yang tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania Amanda. Kepada Sania, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai pendidikan masa Hindu-Buddha. Pendidikan masa Hindu-Buddha dilaksanakan berbasis agama, tak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di India, di mana sistem pendidikan guru Kulawesi juga diterapkan di Indonesia. Dalam hubungan ini, guru dan murid tinggal bersama di asrama atau pertapaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak ada batasan waktunya, namun siswa juga harus membantu guru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selain dari kewajiban belajar. Nah, dalam hal ini, siswa juga harus patuh pada aturan yang diterapkan gurunya, dan posisi guru sama halnya seperti orang tua sendiri. Sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha juga tidak bisa dilepaskan dari sistem kasta yang ada, di mana jabatan guru dipegang oleh Brahmana. Selain Brahmana, pendidik pada masa pendidikan Hindu-Buddha ini adalah seorang buyut atau empu yang ahli dalam suatu keterampilan. Nah, dalam berbagai kitab disebutkan bahwa tempat pendidikan berlangsung disebut dengan Widya Gokara atau sejenis patapan atau pertapaan. Konten pembelajaran yang diajarkan pun berdasarkan ilmu pengetahuan sang guru, di mana materi yang diajarkan itu tidak jauh dari keagamaan dan kesusastraan. Lain halnya dengan pelajaran yang diberikan oleh seorang buyut atau empu, di mana pelajaran yang diberikan adalah sistem magang, yang artinya murid berdiam di tempat guru dan membantu pekerjaan guru membuat alat atau barang secara langsung. Pengetahuan ini diperoleh sedikit demi sedikit secara langsung sampai ia mahir. Yang selanjutnya yaitu pendidikan pada masa Islam. Agama Islam sendiri masuk ke Indonesia dengan berbagai macam teori yang pasti. Yang pasti adalah agama Islam masuk secara damai dan penyebarannya dilakukan dengan cara bottom up atau disebarkan melalui kalangan rakyat biasa hingga perkembangan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan, di mana pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan pelaksanaan pendidikan informal yang menitik beratkan pada kontak pribadi atau mubalik dan masyarakat sekitar yang akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Nah, sering dengan terbentuknya masyarakat Muslim, pendidikan Islam semakin intensif dilaksanakan di masjid-masjid atau langgar dalam bentuk pendidikan non-formal. Lalu, semakin berkembangnya agama Islam di Indonesia, proses pendidikan Islam pun akhirnya dilakukan secara formal melalui pesantren, dayah, maktab, dan setelahnya muncullah madrasah dan perguruan tinggi Islam. Adapun materi selanjutnya yaitu pendidikan pada masa kolonial. Pada masa abad ke-19, sistem pendidikan semakin terstruktur, di mana dimulailah didirikan sekolah ILS untuk anak-anak Eropa dan keturunan elit, serta Hoger-Burger School yaitu atau HBS untuk pendidikan menengah. Sementara anak-anak pribumi hanya mendapatkan pendidikan dasar sederhana di sekolah kelas 2 atau sekolah rakyat dengan fasilitas dan pengajaran yang sangat terbatas. Nah, hal ini menimbulkannya diskriminasi pendidikan antara anak Belanda dan anak pribumi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Baik, terima kasih kepada Shania. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu eh, pada masa abad ke-20 muncul politik etis atau etisi etisi politik di Belanda yang sedikit membuka kesempatan pendidikan bagi pribumi sebagai bentuk balas budi. Akibatnya mulai muncul sekolah guru, sekolah pertanian, sekolah dokter pribumi, dan juga sekolah teknik. Namun pendidikan ini tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kolonial, mencetak pegawai rendahan bukan untuk mencerdaskan bangsa. Lalu selanjutnya adalah pendidikan pada masa Jepang. Pada awal kependudukan Jepang ketika Jepang datang menggantikan Belanda pada tahun 1942, semua sekolah yang sebelumnya dibuka oleh Belanda ditutup sementara. Hal ini karena Jepang ingin menghapus semua pengaruh Belanda, termasuk bahasa dan juga sistem pendidikannya. Guru-guru juga banyak yang belum siap karena sebelumnya tidak dilatih untuk sistem baru. Buku-buku pelajaran yang berbahasa Belanda dilarang digunakan, sehingga pemerintah Jepang membuat buku baru dalam bahasa Indonesia dan juga Jepang.
Lalu tujuan pendidikan pada masa Jepang, tujuan utamanya adalah pendidikan pada masa Jepang bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, melainkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Pendidikan diarahkan agar rakyat Indonesia menjadi tenaga kerja yang patuh, disiplin, dan juga siap membantu Jepang dalam mewujudkan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Nah, oleh karena itu banyak kegiatan sekolah diisi dengan latihan fisik, baris berbaris, menyanyikan lagu Jepang, dan juga penanaman semangat kerja keras serta loyalitas terhadap Kaisar Jepang. Lalu yang terakhir pada pendidikan pada masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Nah, pada masa antara tahun ini, bangsa Indonesia mengalami banyak kesulitan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan. Tetapi usaha untuk membangun sistem pendidikan setelah masa kemerdekaan terus dilaksanakan, meskipun banyak mengalami kendala, situasi politik yang kacau, perpindahan pusat pemerintahan dan departemen-departemennya dan juga pergantian menteri secara singkat menjadi problematika yang harus dihadapi dalam usaha membangun sistem pendidikan. Meskipun demikian, proses pendidikan masih mampu berjalan walaupun terkadang situasi yang sulit akhirnya memaksa guru dan siswa meninggalkan sekolah untuk kebutuhan perang. Jadi kesimpulannya dari materi yang telah kami sampaikan adalah pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa tahapan yang berbeda di setiap masanya, mulai dari masa prasejarah yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup, pendidikan pada masa Hindu-Buddha yang kental dengan keagamaan dan kebudayaan khas pendidikan dan kebudayaan khas Hindu-Buddha, masa Islam yang tidak bisa dilepaskan dari khasnya pesantren atau pendidikan Islam di langgar, musola, dan sebagainya. Lalu pendidikan masa kolonial yang kental dengan ciri khas kebaratan dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa Barat, serta pendidikan pada masa Jepang yang juga erat dengan kepentingan penjajah dan juga pendidikan pada awal kemerdekaan yang penuh dinamika dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia akan pendidikan. Dan pendidikan di Indonesia setiap masanya memiliki ciri khas perbedaan tersendiri, mulai dari karakteristik, tujuan, konten pembelajaran, sarana prasarana, dan juga sistemnya secara keseluruhan. Mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.